Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Mariamita Mujiana, NIM 2019-320405, dan teman saya Dewi Fitri Andini, NIM 2019-32070. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pendekatan konstruktivis sosial. Garis besar bab 1. Pendekatan konstruktivis sosial untuk mengajar. Guru dan rekan sebagai kontributor bersama dalam pembelajaran siswa. 3. Penataan kerja kelompok kecil. 4. Program konstruktivis sosial. Pendekatan konstruktivis sosial untuk mengajar. 1. Konstruktivisme sosial dalam konteks konstruktivis yang lebih luas. Pendekatan konstruktivis sosial menekankan pada konteks sosial pembelajaran dan gagasan bahwa pengetahuan dibangun dan dikonstruksi bersama. Keterlibatan dengan orang lain menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka saat dihadapkan pada pemikiran orang lain dan saat mereka berpartisipasi dalam menciptakan pemahaman bersama. Gauvin dan Parker 2010. 2. Kognisi tertentu. Asumsi penting dalam pendekatan konstruktivis sosial. Ini mengacu pada gagasan bahwa pemikiran terjadi dalam konteks sosial dan fisik. Dengan kata lain, pengetahuan tertanam dalam dan terhubung dengan konteks di mana pengetahuan itu berkembang. Langer 2009. Jika demikian, masuk akal untuk menciptakan situasi pembelajaran yang sedekat mungkin dengan keadaan dunia nyata. Guru dan rekan sebagai kontributor bersama dalam pembelajaran siswa. Perancah atau scaffolding, teknik mengubah tingkat dukungan selama sesi pengajaran. Magang kognitif, teknik di mana seorang ahli memperluas dan mendukung pemahaman dan penggunaan keterampilan budaya pemula. Bimbingan, teknik ini dapat menggunakan dua teman pembimbing, yaitu pembantu ruang kelas, relawan, dan mentor, lalu ada tutor sebaya. Pembelajaran kooperatif, cara yang digunakan antara lain penelitian pembelajaran kooperatif, motivasi, saling ketergantungan dan mengajar bersama, jenis tugas pembelajaran kooperatif, dan pendekatan pembelajaran kooperatif. Perancah atau scaffolding. Memikirkan perancah dalam pembelajaran sama seperti memikirkan perancah sebagai jembatan. Peneliti telah menemukan bahwa ketika guru dan teman sebaya menggunakan scaffolding dalam pembelajaran kolaboratif, pembelajaran siswa mendapatkan manfaat lebih. Nussbaum 2009 dan Sydney 2010. Magang kognitif. Dalam magang kognitif, guru seringkali memberi contoh strategi bagi siswa. Kemudian, guru atau rekan yang lebih terampil mendukung upaya siswa dalam melakukan tugas. Terakhir, mereka mendorong siswa untuk melakukan pekerjaan secara mandiri. Magang kognitif penting di dalam kelas. Para peneliti telah menemukan bahwa pembelajaran siswa mendapat manfaat dari guru yang menggagap hubungan mereka dengan siswa sebagai magang kognitif. Menggunakan scaffolding dan partisipasi terpandu untuk membantu siswa belajar. Greenstuff dan Richmond 2008. Bimbingan. 1. Pembantu ruang kelas, relawan, dan mentor. Pembantu kelas, relawan, dan mentor dapat membantu mengurangi rasa frustasi akibat kurangnya penjelasan dari guru sang siswa. Mentor datang ke sekolah dan bekerja dengan siswa tersebut dalam banyak kasus selama 1 jam setiap minggunya. Sekolah dapat membantu dalam mengidentifikasi siswa yang mungkin dapat manfaat dari pendampingan. 2. Tutor sebaya. Dalam tutor sebaya, satu siswa mengajar yang lain dan dalam tutor lintas usia, teman sebaya lebih tua. Pengajaran sebaya lintas usia biasanya lebih baik daripada bimbingan teman sebaya. Teman yang lebih tua lebih cenderung terampil daripada teman sebaya, dan dibimbing oleh teman sekelas yang seumuran lebih cenderung mempermalukan siswa dan mengarah pada perbandingan sosial yang negatif. Teknik membimbing, Peer Assisted Learning Strategies atau PALS.
Guru mengidentifikasi anak mana yang membutuhkan bantuan dalam keterampilan khusus dan anak mana yang paling sesuai untuk membantu anak lain mempelajari keterampilan tersebut. Bimbingan teman online. Siswa mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam bekerja bersama secara online. Beberapa aktivitas bimbingan belajar online dilakukan oleh siswa yang terlatih dan berpengetahuan. Pembelajaran kooperatif. 1. Penelitian pembelajaran kooperatif. Strategi yang efektif untuk meningkatkan prestasi. 2. Motivasi, interaksi teman dan perasaan positif. 3. Saling ketergantungan dan mengajar sesama. Mendorong peningkatan saling ketergantungan dan hubungan dengan siswa lain. 4. Jenis tugas pembelajaran kooperatif. Tugas sederhana seperti hafalan menghasilkan hasil yang lebih baik dengan tugas yang lebih kompleks. 5. Pendekatan pembelajaran kooperatif. STAD, kelas jigsaw, belajar bersama, investigasi kelompok, dan skrip kooperatif. 6. Menciptakan komunitas kooperatif. Komunitas sekolah terdiri dari fakultas, staf, siswa, orang tua, dan orang-orang di lingkungan sekitar. Pendekatan pembelajaran kooperatif. STAD atau divisi prestasi tim mahasiswa. Tim berlatih mengerjakan masalah bersama dan belajar bersama, tetapi anggota mengerjakan kuis secara individu. Ruang kelas jigsaw melibatkan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda, bekerja sama dengan melakukan bagian berbeda dari sebuah proyek untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran bersama. Dalam belajar bersama, siswa bekerja dalam kelompok heterogen pada tugas dengan penekanan pada diskusi dan pembangunan tim. Investigasi kelompok melibatkan kombinasi pembelajaran mandiri dan kerja kelompok serta penghargaan kelompok untuk pencapaian individu. Skrip kooperatif. Siswa bekerja dalam pasangan timbal balik, bergiliran merangkum informasi dan secara lisan mempresentasikannya satu sama lain. Oke, selanjutnya ada penataan kerja kelompok kecil. Yang pertama, menyusun kelompok. Pada umumnya direkomendasikan kelompok heterogen dengan macam keragaman. Yang kedua, ada penyusunan interaksi kelompok kecil. Salah satu cara untuk memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok kecil adalah dengan memberikan siswa peran yang berbeda. Yang ketiga, ada keterampilan membangun tim, yaitu pembelajaran kooperatif yang baik di kelas membutuhkan waktu yang dihabiskan untuk keterampilan membangun tim. Selanjutnya ada menyusun kelompok. Yang pertama ada kemampuan heterogen. Salah satu alasan utama untuk menggunakan kelompok berkemampuan heterogen adalah karena menguntungkan siswa berkemampuan rendah yang dapat belajar dari siswa berkemampuan tinggi. Yang kedua ada heterogenitas etnis, sosial, ekonomi, dan gender. Salah satu alasan awal pembentukan kelompok pembelajaran kooperatif adalah untuk meningkatkan hubungan interpersonal antar siswa dari latar belakang etnis dan sosial ekonomi yang berbeda. Selanjutnya ada keterampilan membangun tim. Yang pertama, jangan memulai tahun dengan pembelajaran kooperatif yang pada tugas yang sulit. Yang kedua adalah lakukan pembangunan tim di tingkat kelompok kooperatif atau 2 hingga 6 siswa daripada di tingkat seluruh kelas. Yang ketiga, dalam membangun tim, bekerja dengan siswa untuk membantu mereka menjadi pendengar yang lebih baik. Selanjutnya, beri siswa beberapa latihan dalam berkontribusi pada produk umum sebagai bagian dari pembangun tim. Yang kelima adalah mendiskusikan cara-cara khusus yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin untuk memaksimalkan kinerja kelompok. Yang terakhir, yaitu bekerja dengan pemimpin tim untuk membantu mereka menghadapi situasi masalah. Selanjutnya ada penyusunan interaksi kelompok kecil. Salah satu cara untuk memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok kecil adalah dengan memberikan siswa peran yang berbeda. Misalnya, pertimbangkan peran berikut yang dapat diambil oleh siswa dalam kelompok, yaitu pendapat oleh Kagan pada tahun 1992. Yang pertama ada dosen, mengeluarkan siswa yang enggan dan merupakan motivator. Penjaga, yaitu menyamakan partisipasi siswa dalam kelompok. Yang ketiga ada pelatih, yaitu membangun dengan konten akademis. Yang keempat ada pemeriksa, yang bertugas untuk memastikan kelompok untuk memahami materi. Yang kelima ada pengawas tugas, yaitu membuat kelompok tetap pada tugas.
Selanjutnya ada kapten yang tenang, yaitu memantau tingkat kebisingan kelompok. Yang terakhir juga ada pemantau materi, yaitu memperoleh dan mengembalikan persediaan. Selanjutnya ada program konstruktif sosial. Yang pertama yaitu membina komunitas peserta didik. Anne Brown dan Joy Campion, yaitu pada tahun 1996, Brown 1996 itu Brown, 1997 itu Campion, 2001 telah mengembangkan program yang disebut Fostering a Community of Learners atau yang biasa disebut dengan FCL yang berfokus pada pengembangan literasi dan biologi. Dalam FCL, komentar konstruktif, pertanyaan-pertanyaan, dan kritik adalah norma daripada pengecualian. Program FCL menekankan 3 strategi yang mendorong refleksi dan diskusi. Yang pertama ada penggunaan orang dewasa sebagai panutan. Yang kedua ada anak-anak mengajar anak-anak. Yang terakhir ada konsultasi komputer online. Terus program konstruktif sosial yang kedua adalah sekolah untuk berpikir atau yang biasa disebut dengan Schools for Thought atau biasa disingkat dengan SFT adalah program formal pengajaran konstruktivis sosial lainnya. Forum pengetahuan membuat informasi dapat diakses dari berbagai perspektif dan dari berbagai titik masuk. Dengannya, sejumlah individu dan kelompok dapat berbagi informasi, meluncurkan investigasi kolaboratif, dan membangun jaringan ide-ide baru dengan 1 kurikulum, 2 instruksi, 3 komunitas, 4 teknologi, dan 5 penilaian. Selanjutnya ada strategi program FCL. Yang pertama adalah orang dewasa sebagai model panutan. Tamu dan guru kelas memperkenalkan ide-ide besar dan prinsip-prinsip sulit di awal unit. Orang dewasa mendemonstrasikan bagaimana berpikir dan merefleksikan diri dalam proses mengidentifikasi topik dalam area umum penyelidikan atau penalaran dengan informasi yang diberikan. Misalnya, satu bidang penyelidikan biologis yang digunakan dalam program FCL adalah mengubah populasi. Pakar atau guru luar memperkenalkan topik ini dan meminta siswa untuk menghasilkan pertanyaan sebanyak mungkin. Guru dan siswa mengategorikan pertanyaan ke dalam subtopik seperti populasi punah, terancam punah, artifisial, terbantu, dan urban. Sekitar 6 siswa membentuk satu kelompok belajar, dan setiap kelompok bertanggung jawab atas salah satu subtopik. Yang kedua ada anak-anak mengajar anak-anak. Children Teaching Children Brown 1997 mengatakan bahwa anak-anak maupun orang dewasa memperkaya pengalaman belajar di kelas dengan menyumbangkan keahlian khusus mereka. Pengajaran lintas usia, di mana siswa yang lebih tua mengajar siswa yang lebih muda digunakan. Ini terjadi baik secara tatap muka maupun melalui email. Siswa yang lebih tua sering menjadi pemimpin diskusi. Pengajaran lintas usia memberi siswa kesempatan yang tak ternilai untuk berbicara tentang pembelajaran, memberi siswa tanggung jawab dan tujuan, dan mendorong kolaborasi di antara teman sebaya. Selanjutnya ada konsultasi komputer online. Konsultasi komputer online seperti yang baru saja disebutkan, ruang kelas FCL juga menggunakan email untuk membangun komunitas dan keahlian. Secara kasar, email, para ahli memberikan pembinaan dan nasihat, serta komentar tentang apa artinya belajar dan memahami. Pakar online berfungsi sebagai panutan berpikir. Strategi School for Thought atau SPT, yaitu pertama, kurikulum. 3 program inti SPT menekankan pentingnya membuat siswa berpikir tentang masalah di dunia nyata. Kegiatan berbasis masalah dan berbasis proyek merupakan inti dari kurikulum. Yang kedua ada instruksi. Siswa adalah penerima informasi yang diberikan oleh guru, buku, dan media lainnya. Peran guru adalah memberikan informasi dan membentuk pembelajaran siswa. Selanjutnya ada komunitas. Itu menekankan pentingnya memberi siswa dan guru kesempatan untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari tim dan sebagai anggota dari komunitas yang lebih besar. Selanjutnya ada teknologi, yaitu mendorong siswa untuk berkomunikasi secara elektronik dengan komunitas pembelajar di luar kelas. Yang terakhir ada penilaian. Penilaian dalam 3 program berfokus pada pencapaian kinerja otentik atau seperti membaca untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian, menulis untuk membangun pengetahuan baru, membuat penilaian terkoordinasi dengan lancar dengan pembelajaran dan instruksi, dan mendorong siswa untuk terlibat dalam penilaian diri. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.